Selamat datang kembali di channel ini. Mengganti sebuah baterai HP Xiaomi Redmi 4A untuk pemula bukan hal yang gampang, karena ini sudah kondisi dari baterainya menggembung dan dapat merusak LCD-nya atau touchscreen. Nah, kali ini adalah pertama kali mengganti baterai dari HP Xiaomi ini. Sama-sama kita belajar bagaimana cara mengganti baterai dari HP Xiaomi ini, dan juga mungkin berlaku untuk beberapa tipe atau jenis HP lainnya yang jenisnya adalah baterai tanam. Nah, HP ini tidak memiliki baut untuk dibuka atau untuk melepaskan casing belakangnya. Kita akan coba menggunakan benda yang cukup tajam seperti pisau cutter, dan terlebih dahulu kita keluarkan SIM cardnya agar bisa membuka casing dari tutup belakang baterai ini. Nah, untuk mengganti baterai HP ini bukanlah hal yang cukup mudah apabila kita baru pertama kali. Saya mencoba mencari beberapa alat yang bisa dipakai untuk membuka casing belakang dari HP ini, dan dengan menggunakan cutter ini cukup membantu. Kita mencoba membuka di salah satu bagiannya. Ketika terdengar bunyi klik, itu tandanya sudah ada tanda-tanda kehidupan untuk bisa dibuka, dan langsung saja diteruskan ke bagian yang lain, atau pada sisi ini kita akan langsung membuka. Ya, dilanjutkan mungkin dengan menggunakan benda yang tumpul. Sisi yang sebelah sini sudah terbuka. Kita lanjutkan untuk membuka sisi yang lainnya, sisi bawah bagian port charging atau cas HP. Kita pakai cutter dan diteruskan mungkin dengan menggunakan alat yang lain, misalnya kartu SIM card atau kartu perdana dan seterusnya. Yang jelas kita harus sangat berhati-hati karena sangat mudah atau rentan merusak dari LCD-nya nanti. Langsung saja kita teruskan membuka pada sisi yang bagian atas, tetap menggunakan pisau cutter. Nah, ketika ada berbunyi klik, itu tandanya kita sudah pas pada posisi atau pengait dari penutup casing bagian belakang. Kita langsung saja teruskan satu sisi lagi, dan ini akan segera bisa kita buka karena sudah nampak tanda-tanda bisa dibuka keseluruhannya. Ya, berhasil untuk pembukaannya. Berhasil, ini permukaan baterainya sudah kembung. Kita langsung buka untuk penutup dari motherboardnya atau papan rangkaian dari handphone ini. Ini ada beberapa baut. Kita langsung buka ke semua bautnya, dan kita ingat ada satu baut pada posisi tengah warnanya berbeda. Kalau baut yang lain warna hitam, yang tengah itu warnanya warna putih atau cerah, tidak berwarna hitam. Saya tidak tahu kenapa dibikin warna yang berbeda. Yang jelas kita perlu mengingat juga untuk antisipasi kesalahan pada saat pemasangan. Yang terakhir, bautnya sudah kita buka. Untuk membuka casingnya juga kita berhati-hati, mana tahu ada yang masih tersangkut seperti pengaitnya belum terlepas. Oke, dari samping kiri kanan dan atas kita buka untuk penutup mainboardnya ini. Jika kita sudah terbiasa, mungkin kedepannya tidak lagi
khawatir cara membukanya. Tapi untuk jaga-jaga kita harus berhati-hati agar tidak merusak bagian yang lain. Oke, kita lanjutkan membuka konektor dari baterai hanya dengan menarik ke atas, dan karena baterainya sudah kembung, ini cukup memudahkan kita membuka dari perekat di bagian bawah. Ini ada bekas perekatnya, sudah kering, sudah gampang terlepas. Ini bedanya dengan baterai yang baru, ini masih rata, sementara yang lama itu sudah kembung. Tipe baterainya sama, dan pastikan agar pada saat penggantian ini kita tidak terburu-buru agar tidak terjadi kesalahan. Untuk permukaannya ini kita coba bersihkan dulu, kita kerok-kerok ya, agar nanti untuk pemasangan lemnya, lem double tip tidak terlalu sulit atau bisa lengket. Nah, dibantu dengan minyak kayu putih, kita bisa membersihkan permukaannya agar pemasangan double tip nanti dapat lebih gampang dan lebih kuat tentunya. Oke, kita bisa membantu dengan menggunakan cutter juga untuk lem yang sudah mengeras. Kita bisa membersihkannya. Sebenarnya ini tidak terlalu sulit. Langsung saja kita memasang lem atau double tip. Kita potong. Nanti double tip ini sesuai dengan ukuran pada masing-masing sisi bekas dari lem yang sudah mengering. Nah, ini tidak begitu sulit, kita ukur saja kira-kira panjangnya sudah cukup, lalu kita potong menggunakan gunting atau pisau juga bisa. Begitu juga sisi yang satunya kita lem, dan pastikan permukaannya sudah benar, sudah pas, agar nanti tidak dua kali kerja. Oke, kita buka untuk kertasnya, lapisan kertasnya, sehingga yang tertinggal adalah bagian perekatnya saja. Nah, perekat ini yang akan merekatkan si baterai dengan casing dari HP ini. Inilah maka dikatakan dia baterai tanam, jadi tidak dengan gampang bergerak atau bergeser karena sudah ada isolasi atau alat perekatnya. Kita paskan posisinya mulai dari bawah baru ke atas, dan selanjutnya kita pasang konektor dari baterai ini ke mainboard. Nah, untuk pemasangan ini tentunya kalau kita belum terbiasa, kita harus hati-hati. Kita harus paskan benar posisi dari konektor ini, ya, konektor dari baterai menuju ke soketnya di mainboard. Jika posisinya tidak pas, bisa jadi nanti baterainya tidak bisa berfungsi atau tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya. Nah, kita bisa menggunakan alat bantu seperti pinset, dan untuk penerangan karena cahaya kurang, kita bisa menggunakan senter untuk melihat posisi dari soket baterai ke soket pada mainboard ini. Kita pastikan posisinya pas, karena jika tidak pas bisa jadi akan merusak pinnya. Pin dari konektor ini sangat halus sehingga bisa mengakibatkan kegagalan pada saat nanti pemasangan. Nah, sayang sekali jika kita salah pemasangan atau buru-buru, maka baterai ini tidak dapat dipakai atau mungkin akan rusak. Sekali lagi kita pastikan posisi setiap pin dari konektor baterai sudah tepat pada posisinya di soket dari
mainboard ini. Jika kita mempunyai mikroskop lebih bagus lagi, kita paskan. Nah, tidak masalah, diulang-ulangi sampai benar-benar posisi soket ini tepat terpasang di soket dari mainboard. Oke, kalau kita rasa sudah pas, maka kita akan lanjutkan dengan pemasangan tutup casing dari mainboardnya seperti semula. Sebelumnya kita tes dulu apakah handphone sudah hidup. Ya, sudah nampak logo dari handphone ini, berarti pemasangan baterai sudah benar. Kita bisa lanjutkan untuk pemasangan dari tutup atau casing dari mainboardnya. Pemasangan casing atau tutup dari bagian mainboard ini kita sesuaikan dengan posisinya, jadi tidak usah dipaksa, kita tekan perlahan-lahan saja dan masang semua baut pada posisinya. Saya mengawali dengan baut yang warna putih karena tadi ingatnya posisinya di bagian tengah, maka itu dulu dipasang. Seterusnya kita pasang di setiap posisi dari bautnya, lebih kurang ada 6 atau 7 baut. Kita pasang semuanya, jangan ada yang ketinggalan, karena jika ada baut yang belum terpasang mungkin nanti akan berpengaruh kepada tidak stabil atau tidak pada posisinya dari casing ini. Oke, ini satu bautnya tidak nampak, ternyata bautnya ada di mana. Ternyata satu baut lagi itu sudah tidak terlihat. Nah, ini dia menempel di ujung dari gunting. Oke, ini bautnya yang terakhir sudah dipasang, dan selanjutnya kita pasang tombol dari menu atau volume up dan downnya ini kita pasangkan di posisi casing, dan seterusnya kita pastikan sudah tidak bergeser-geser lagi. Kita awali menekan pada sisi volumenya agar tidak sulit nanti pada saat pemasangan. Jika dirasa sudah pas, barulah kita pasang pada sisi yang lain. Jangan lupa untuk pemasangan pin atau alat untuk mengeluarkan SIM card tadi kita pasang di dalam casing bagian belakang. Untuk selanjutnya tinggal merapikan, dan pemasangan SIM card juga sudah bisa dikerjakan. Nah, untuk LCD nya bisa dibersihkan nanti menyusul. Sekarang pemasangan SIM card-nya untuk kartu memori dan SIM card jangan sampai terbalik. Pasang pada posisi atau di tray-nya. Kalau terbalik biasanya dia tidak mau masuk. Untuk membersihkan LCD bisa menggunakan minyak kayu putih dibantu dengan tisu atau lap seperti ini untuk membersihkan bekas-bekas jari. Ini biasa dilakukan agar permukaan LCD tetap bersih. Untuk alat mengeluarkan SIM card-nya sudah terpasang. Nah, sudah selesai. Kita tes lagi, hidupkan. HP sudah bisa hidup kembali. Oke, demikian video singkat ini. Terima kasih, sampai jumpa.